siang hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabar Ibu Nisa? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Nina, mohon maaf bisa di mic soalnya habis saya kurang terdengar. Sebentar. Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih Bu Nina. Ya. Bagaimana nih Bu Nina? Kira-kira ada keperluan apa siang hari ini mengajak saya berdiskusi? Kira-kira apa yang mau dibicarakan? Ya Bu, siang ini saya ingin sharing kepada Ibu Lisa. Eh, jadi saya ada permasalahan Bu. Jadi saya kan mengampu kelas 4 SD. Nah, ini kan masa transisi dari anak kelas rendah ke kelas tinggi. Nah, di dalam pembelajaran itu ada beberapa siswa ini yang kurang disiplin dan kurang fokus gitu. Setiap saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu Lisa. Jadi Bu Nina mengalami permasalahan bahwa di kelas Bu Nina, di kelas 4, ada beberapa siswa yang kurang fokus dan disiplin di dalam kelas ya. Jadi Iya, pada Bu. hari ini tujuan diskusi kita adalah Bu Nina ingin membahas mengenai mendisiplinkan dan membuat anak-anak di kelas Bu Nina lebih terfokus dalam pembelajaran ya Bu Nina ya. Iya, benar, Bu. Seperti itu Oke. yang saya inginkan. Kalau menurut Bu Nina sendiri, kira-kira pada saat ini siswa Bu Nina di kelas itu level fokus dan disiplinnya sudah berada di level berapa ya Bu ya? Menurut saya, anak-anak saya kelas ini sudah berada pada level 7,5, Bu. Kalau diibaratkan skala 1 sampai 10, 7,5, Bu. Oh iya, berarti tidak terlalu banyak ya Bu ya yang bermasalah, hanya beberapa saja ya kalau melihat dari Iya, levelnya. Bu. Kemudian sebenarnya dampak apa sih Bu Nina yang Ibu rasakan jika memang ada anak yang kurang fokus dan kurang disiplin di dalam pembelajaran? Iya, Bu. Itu sebenarnya saya ingin ya siswa saya ini lebih fokus saat pelajaran berlangsung. Dampaknya yang saya rasakan ini, jadi anak-anak tidak semua menyelesaikan tugas tepat waktu dan banyak dari mereka ini terganggu dengan ada beberapa siswa yang luar biasa aktif dan mereka pun jadi tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oke, Seperti itu, artinya Ibu. sebenarnya anak-anak yang tidak fokus ini juga akhirnya memberikan dampak yang kurang baik ke teman-teman yang lain ya Bu ya. Kira-kira Bu Nina, ada tidak sih Bu Nina situasi pada saat Ibu Nina melihat anak-anak Ibu ini bisa tertib, bisa fokus, bisa disiplin semua. Kira-kira pada saat situasi pembelajaran yang bagaimana Bu Nina, anak-anak Ibu ada di situasi kondusif? Eh, Anak-anak dalam situasi kondusif saat saya membawa media ajar yang menarik ya, contohnya real media ataupun sesekali saya bawa anak-anak belajar di luar kelas ataupun saya dengan menggunakan proyektor dengan menampilkan beberapa video. Jadi kita membuat pembelajaran semenarik mungkin dan memasukkan permainan juga. Jadi konsepnya bermain sambil belajar seperti itu, Ibu. Oke, berarti sebenarnya Bu Nina bisa ya memberikan pembelajaran yang membuat siswa Ibu sendiri berfokus dan disiplin ya. Kemudian Ya, Bu. menurut Bu Nina, untuk beberapa anak-anak tadi yang Ibu Nina nilai belum fokus dan kurang disiplin, kira-kira apa sih Bu Nina yang bisa Ibu Nina lakukan untuk membantu mereka bisa menjadi lebih fokus dan disiplin di kelas? Mungkin dari segi
mengatur tempat duduk ya Bu ya, mungkin saya akan membuat kelompok berdasarkan anak yang motivasinya bagus dan dengan anak yang motivasinya kurang seperti itu Bu. Dan saya juga ingin merubahnya, memutar posisi tempat kelompok itu diputar setiap minggu. Jadi anak itu tidak hanya dengan siswa itu saja. Jadi satu kelas ini semua pernah merasakan duduk berbarengan satu kelompok seperti itu Bu, biar saling kenal juga satu sama lain, tidak hanya itu saja Bu. Oh iya, itu sangat bagus ya Bu Nina ya, karena kalau menurut saya dengan cara tersebut Bu Nina juga bisa akhirnya menaruh anak yang sudah termotivasi untuk belajar duduk dengan yang kurang termotivasi, dan mudah-mudahan memang bisa dilaksanakan akhirnya memberikan dampak yang baik ya Bu Nina. Selain itu kira-kira ada alternatif lain nggak Bu Nina selain Ibu Nina mengatur tempat duduk siswa? Mungkin saya selain mengatur tempat duduk mereka agar lebih mudah memperhatikan, saya itu menyelipkan pembelajaran sambil bermain karena kan anak-anak kelas 4 sifatnya moody ya, mut-mutan ya bahasanya. Jadi kalau sambil bermain sambil belajar, mungkin anak-anak jadi lebih bersemangat seperti itu, Bu. Oh iya. Kemudian kira-kira dengan rencana Ibu tadi, langkah awal apa yang akan Bu Nina ambil untuk meningkatkan disiplin dan fokus siswanya Bu Nina? Sebentar, Bu, suaranya. Halo? Oh iya, saya Apakah ulangi ya Bu sudah? Nina ya. Hah? Ya, saya ulangi. Bu Nina dengar pertanyaannya? Iya, iya, tadi agak putus-putus. Saya ulangi ya. Kira-kira dengan rencananya Bu Nina, langkah awal apa yang akan Bu Nina ambil untuk meningkatkan disiplin dan fokus siswa Bu Nina di kelas? Eh, Langkah awalnya saya mau siswa-siswa saya jadi menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan lebih maksimal dalam belajar, tidak banyak mainnya daripada belajarnya seperti itu, Bu. Oke, baik. Dalam rencana ini kira-kira apa saja yang Ibu Nina perlu siapkan? Oke, yang saya lebih fokuskan ketika saya memulai dengan aktivitas yang menarik saat pembelajaran menjadi lebih interaktif seperti ya permainan edukatif, belajar di luar kelas, seperti itu Ibu. Oke, kemudian bagaimana Bu Nina bisa memastikan bahwa rencana yang tadi Bu Nina buat bisa terlaksana dengan baik? Saya akan merefleksikannya setiap minggu, Ibu. Melihat perkembangan siswa, apakah dengan metode yang saya gunakan dan terapkan di kelas, apakah dapat meningkatkan fokus siswa yang ada di kelas seperti itu, Bu. Oke. Kemudian hal apa saja nih Bu Nina yang bisa membantu Bu Nina untuk terus termotivasi dalam menjalankan rencana-rencana Bu Nina? Hal yang saya lakukan, saya bisa meminta bantuan dan dukungan dari guru senior, rekan sejawat, untuk terus melihat saya sesekali melihat saya mengajar dan merefleksikan tentang pembelajaran saya, gitu Bu. Oke, secara tidak langsung dalam diskusi kita ini, Bu Nina sendiri sudah menemukan ya solusi dari permasalahan Bu Nina. Bu Nina sudah membuat rencana-rencana, memastikan rencananya juga nanti bisa berjalan dengan baik. Jadi sekarang perasaan Bu Nina setelah kita berdiskusi bagaimana Bu Nina? Saya sangat senang Bu, saya juga tidak menyangka dengan percakapan kita ini saya bisa dengan sendirinya menemukan solusi-solusi. Itu juga sebenarnya arahan secara tidak langsung arahan dari Ibu Lisa juga, jadi membawa saya untuk
berpikir seperti itu. Terima kasih Bu Yulisa sudah memberikan arahan ya, motivasi terhadap saya untuk bisa mengembangkan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya untuk siswa saya. Baik, sama-sama Bu Nina. Terus semangat ya Bu Nina. Semoga rencana yang Bu Nina rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan memang berdampak positif bagi fokus dan disiplin siswa Bu Nina. Terima kasih Bu Nina. Amin. Terima kasih. Sama-sama Ibu Yulisa. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum Ibu Yulisa. Waalaikumsalam Bu Nina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Nina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Gimana Bu? Sepertinya dari raut wajahnya ada yang ingin diceritakan. Boleh berbagi dengan saya Ibu? Iya nih Bu Nina. Kebetulan saya kan mengajar di kelas 6 nih. Hanya saja yang saya amati dari hasil tes diagnostik awal di MPLS, siswa saya ini ternyata literasinya itu rendah, Bu Nina. Kemudian sewaktu mereka sudah menjalani pembelajaran di 3 bulan awal ini, ternyata mereka juga belum bisa menyelesaikan soal dengan tepat. Jadi mereka hanya membaca, tapi kurang memahami apa pertanyaan yang mereka kerjakan. Seperti itu Bu Nina. Seperti itu ya Bu. Menurut Bu Lisa, anak-anak kelas 6 ini yang Ibu ajar ini minat literasi ada di level berapa Bu kalau skala 1 sampai 10 Bu? Untuk level ada di level 8 sih, karena hanya memang ada 3 orang di kelas saya yang jika mengerjakan soal mereka benar-benar masih bertanya, Bu ini dijelaskan ya Bu, Bu ini disebutkan berapa ya Bu, begitu. Seperti itu Bu Dina. Jadi memang hanya beberapa. Iya, walaupun hanya beberapa, tetap menjadi pikiran kita ya sebagai guru Permasalahan. Iya. kelasnya. Iya, eh, baik Bu, bagaimana, apa tujuan Ibu yang ingin Ibu capai dalam meningkatkan literasi siswa di kelas 6 ini, Bu? Mengingat saya mengajar di kelas 6, untuk tujuan saya adalah mereka bisa memahami apa yang mereka baca, apa yang mereka pelajari, sehingga nanti pada saat mereka mengerjakan soal-soal ujian, mereka bisa mengerjakan dengan baik dan mereka lulus dengan nilai yang baik. Seperti itu, Bu Nina. Oke, baik. Kemudian Bu, menurut Ibu, kira-kira rencana apa yang cocok nih untuk permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini? Untuk rencana saya di awal, sebenarnya sekolah memang sudah ada gerakan literasi siswa ya Bu ya. Gerakan literasi sekolah itu di awal setelah mengaji itu sudah ada. Cuman sepertinya rencana saya adalah saya ingin menggerakkan lagi anak-anak untuk bisa membawa buku bacaan yang lebih variatif. Kemudian mereka bisa bergantian meminjam buku. Juga saya ingin melakukan perubahan pada pojok baca kelas saya sehingga anak-anak mempunyai tempat yang menarik untuk mereka membaca dan nyaman. Seperti itu, Bu Nina. Wah, bagus sekali ya Bu program Ibu. Kemudian apakah ada alternatif Bu? Alternatif lain yang bisa Ibu coba selain menyediakan waktu khusus ya untuk membaca? Alternatif Kan lain saya ya, ya, ya menurut Ibu alternatif kan tadi rencana yang rencana apa yang cocok nih untuk permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada nggak alternatif lain yang bisa Ibu coba selain menyediakan waktu khusus untuk membaca? ada sih Bu Nina karena kan eh, di kelas 6 ini kan sudah di akhir sekolah nih. Saya sih ada rencana untuk bekerja sama dengan pihak perpustakaan dan dengan izin kepala sekolah membuatkan jadwal untuk nanti membaca bersama di perpustakaan. Karena saya sih
mempunyai harapan bahwa anak-anak yang nantinya di kelas 4 dan kelas 5, waktu mereka naik ke kelas 6, mereka sudah dengan pemahaman literasi yang baik, seperti itu, Bu Nina. Oke, Bu. Kemudian apa langkah pertama nih yang ingin Ibu ambil untuk meningkatkan eh, literasi membaca pada siswa kelas 6, Bu? Kalau untuk di kelas, langkah awal saya ingin anak-anak saya mau mengumpulkan berbagai bacaan yang menarik, kemudian mereka bisa bertukar buku, kemudian saling bercerita di depan kelas, dan sama-sama merapikan pojok baca agar menjadi tempat yang nyaman untuk mereka membaca. Seperti itu, Bu Nina. Kemudian, baik Ibu. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan, Bu, agar rencana ini berjalan dengan lancar? Untuk di kelas, rencana di kelas yang perlu disiapkan hanya dukungan dari orang tua ya Bu, untuk nantinya bisa membawakan buku bacaan yang menarik di kelas. Seperti itu sih Bu. Tapi kalau untuk yang rencana saya di sekolah bekerja sama dengan petugas perpustakaan itu, saya juga membutuhkan dukungan dari petugas perpustakaan, kemudian dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah. Seperti itu Bu. Kemudian bagaimana Ibu bisa memastikan bencana ini tetap berjalan dengan baik? Apakah ada eh, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk tetap termotivasi juga untuk menjalankan rencana ini, Bu? Untuk rencana ini saya bisa melihat perkembangannya dari saya observasi bagaimana hasil pembelajaran anak-anak saya, apakah mereka sudah bisa mengerjakan soal dengan lebih baik. Kemudian kalau untuk skala di sekolah, itu komitmen saya adalah kebetulan saya merupakan panitia di acara bulan bahasa seperti tahun lalu. Jadi saya juga ingin menggerakkan sekolah untuk pada tahun ini bisa setiap anak mengumpulkan satu buku agar di perpustakaan mempunyai banyak ragam bacaan yang lebih menarik. Seperti itu, Bu Nina. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari Ibu Lisa, sangat baik sekali. Semoga rencana Ibu ini akan terus berjalan ya dan terus konsisten eh, dan termotivasi untuk siswa-siswa kelas 6 semuanya udah pada lancar membaca seperti Ibu seperti itu. Semangat terus ya Ibu Lisa. Iya, Bu Nina. Sebelumnya terima kasih juga ya, Bu Nina. Setelah diskusi, saya juga ternyata jadi paham bagaimana pemecahan dari permasalahan saya. Ya, hebat Ibu Lisa. Luar biasa. Kemudian kita langsung merefleksikan ya, Bu. Oke, dari hasil coaching ini yang sudah baik yang saya dapatkan dari coaching ini uh, dapat memberikan motivasi saya untuk meningkatkan apa yang sudah baik dapat menjadi lebih baik lagi, serta tanggung jawab saya dalam proses perubahan dan terus melakukan perbaikan dalam pembelajaran kepada siswa yang saya ampu, khususnya di kelas 4. Itu refleksi dari saya. Kemudian refleksi dari Ibu Yulisa, silakan. Baik, refleksi dari saya dari coaching hari ini, saya merasa Bu Nina menjadi coaching yang baik ya Bu, karena saya juga diberikan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya memancing saya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya. Kemudian coaching ini juga memberikan inspirasi karena terkadang dengan kita coaching, kita juga bisa mendapatkan masukan dari teman kita secara tidak langsung saat mereka mengemukakan ide-ide untuk penyelesaian masalah mereka. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Ibu Nina dan Ibu Yulisa. Kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Ibu Nina dan Ibu Yulisa ya.